Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini dimanapun kita berada, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Di pagi hari ini yang indah ini kita boleh mempersiapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh diizinkan, dibangunkan dengan kondisi yang baik. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati, kami mau datang kepada Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini kami mau datang ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu memegang tangan setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Kami mau bersyukur selalu atas senantiasa apapun yang terjadi, apapun kondisi di dalam kehidupan kami saat hari ini. Kami mau belajar mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Kita percaya kita boleh berkumpul semua karena perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-17 dan 18. Firman Tuhan berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Ayat 18, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Saudara, Daud menulis Mazmur ini dan dikatakan di sana bahwa dia menyatakan betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan dan betapa luar biasanya karena Tuhan telah menolongnya. Menolong bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa banyak yang dipersembahkan kepada Tuhan ketika mereka sedang dalam malapetaka, dalam pergumulan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, dan juga mereka berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan juga menunggu Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan ternyata saudara, di sini dikatakan pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Jadi saudara, kunci daripada doa yang didengar oleh Tuhan itu adalah kita harus pertama berseru kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku." Nah, jangan berseru kepada manusia, jangan berseru kepada orang tua, jangan berseru kepada anak, jangan berseru kepada pendeta sekalipun. Tetapi ketika kita berseru, artinya kita berseru kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Berseru artinya itu memohon, berseru artinya itu berteriak, menyatakan sesuatu. Tidak usah ceritakan masalah kita kepada orang lain. Tidak ada gunanya saudara, karena manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita mau berseru dan menceritakan sesuatu, berceritalah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku berseru dengan mulutku, dan kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian."
Doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dan juga bukan hanya berseru tetapi menyanyikan pujian-pujian. Ketika kita berkumpul di dalam doa, selain kita berseru, kita pun harus menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa rumit keadaan kita, tidak peduli seberapa berat persoalan kita, pergumulan kita harus datang kepada Tuhan dengan pujian-pujian. Naikkan pujian kepada Tuhan, persembahkan pujian kepada Tuhan. Maka itu adalah doa yang dikenan Tuhan. Dan di sini dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Doa seperti apa yang tidak didengar oleh Tuhan? Doa dari orang yang punya niat jahat dalam hati. Penting bagi setiap kita, saudara, menyelidiki hati kita. Apakah kita memiliki niat-niat jahat di dalam hati kita terhadap orang lain, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap siapapun juga. Kalau ada yang jahat di dalam hati kita, ada ganjalan di dalam hati kita, maka kita harus bereskan itu. Karena sehebat apapun kita berseru kepada Tuhan, sehebat apapun kita berdoa, bahkan mungkin dengan puasa sekalipun, kalau ada niat jahat dalam hati kita, maka doa-doa kita tidak akan didengar. Karena apa? Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi ada dosa yang menghalangi sehingga mujizat itu tidak bisa kita alami di dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, saudara, dalam pergumulan, kita berserulah kepada Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan dan dengan hati yang murni. Jangan sampai ada niat jahat di dalam hati kita, sedikit pun niat jahat, sebab Tuhan itu tidak berkenan kepada niat jahat dalam hati kita. Karena itu kita harus koreksi hati kita supaya doa-doa kita tidak terhalang. Kita mau koreksi hidup kita supaya doa-doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika kita berseru sambil memuji Tuhan dan menjaga hati kita murni, maka doa kita itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Biarlah kami membawa doa kami dari hati kami yang tulus kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu dengan hati yang murni. Biarlah tidak ada niat-niat jahat di dalam hati kita. Biarlah hati kita suci, hati kita murni terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini dimeteraikan di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman yang Tuhan sudah sampaikan. Biarlah hari ini Engkau yang menjaga, melindungi kami, dan firman Tuhan dapat menjadi penuntun di dalam langkah hidup-hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom Tuhan.